Bapak Ibu sekalian, yang terakhir waktu kita sudah jam 14:20. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan diajukan saja di kolom chat ya, dan kalau ada kasus-kasus yang dialami ya di masyarakat seputar hukum pertanahan ya silakan juga diajukan kepada kami. Nah, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Bapak Dr. Budi Abdullah SH MHum. Beliau ketua LBH juga ya, sama dengan Pak Daniel, ketua LBH di Medan. Nah, akan membahas topik yang sama. Karena itu kita persilakan kepada Bapak Dr. Budi Abdullah SH MHum dengan waktu yang sangat terbatas sekali karena waktu kita sudah terlalu jauh ya dari waktu yang sudah kita tentukan. Kepada Bapak Budi Abdullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Presiden Direktur Konsultan IPSOT, Bapak Asok Profesor Agustianto Minka MA. Terima kasih. Pertama sekali saya sampaikan kepada Pak Profesor Agustianto MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang berkaitan dengan tema terkait dengan upaya penegakan hukum yang adil dalam kasus mafia tanah dalam perspektif hukum tentang kasus dugaan terjadinya peralihan hak secara melawan hukum. Baik, saya awali saja diskusi ini. Saya berangkat dari tentang kata upaya penegakan hukum dalam kasus mafia tanah. Kalau kita berbicara tentang mafia tanah seperti yang kita diskusikan sekarang dengan jeda atau dengan tenggang waktu sekitar 5 menit untuk didiskusikan, saya pikir waktunya terlalu sedikit untuk membicarakan terkait dengan mafia tanah yang begitu besar. Namun saya akan mencukupkan, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat sekaligus nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut. Persoalan mafia tanah ini sebenarnya ini juga adalah merupakan bagian dari mafia-mafia hukum yang ada di tanah air, ya, dari persoalan-persoalan hukum yang lain. Jadi termasuk dalam hal ini juga mafia tanah adalah bagian tersendiri yang juga merupakan sangat besar, sangat terorganisir di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena upaya para mafia ini untuk bagaimana misalnya mengubah status atau misalnya alas hak atas suatu tanah yang misalnya kosong itu bisa misalnya beralih menjadi atau misalnya salah satu kepemilikan hak orang lain dapat berubah serta-merta ketika misalnya dibantu atau dilakukan oleh orang-orang yang sengaja membuat jaringan begitu sedemikian rupa sistematisnya sehingga terbit beberapa sertifikat tanah atas tanah-tanah yang terdahulu. Ini salah satu dari permainan mafia tanah itu. Jadi jaringan mafia tanah itu memang sudah cukup rafi. Jadi melibatkan dari aparat-aparat perangkat-perangkat ya. Ini indikasinya ya perangkat-perangkat desa sampai pada aparat-aparat penegak hukum. Terkait misalnya persoalan kasus mafia tanah ini mereka kadang-kadang tidak pandang bulu. Apa saja yang bisa dijadikan misalnya menjadi lahan untuk meraih keuntungan, mafia tanah ini akan selalu bermain di sini. Baik itu misalnya tanah yang terkait dengan untuk pembangunan properti, untuk pembangunan kantor atau gudang-gudang pertokoan, bahkan tanah yang
milik masjid pun yang telah jelas-jelas misalnya dalam banyak kasus, misalnya di Sumatera Utara ini ada beberapa misalnya masjid yang tanahnya itu juga dilakukan perubahan kepemilikan atas kepemilikan tanah yang di atasnya ada masjid gitu. Itu ada beberapa masjid yang terjadi di Kota Medan, termasuk juga misalnya pusat-pusat perbelanjaan yang di Kota Medan mungkin banyak orang tahu tentang kasus misalnya Center Point. Jadi ada juga misalnya pertokoan yang di Jalan Pancing Medan itu juga sama kasusnya. Ini juga kasus-kasus yang indikasi kuat ada permainan-permainan mafia tanah gitu. Tapi dalam hal ini saya mau berangkat dari kasus yang terjadi misalnya di daerah Padang Lawas Utara ya. Padang Lawas Utara misalnya itu pada tanggal 29 bulan 3 tahun 2021 kemarin ada terjadi gugatan oleh pihak ahli waris yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang dalam tanda kutip di sini terlibat mafia. Tapi ini sedikit berbeda ya dengan mafia tanah, cuma substansinya juga adalah tentang tanah. Kalau kita lihat misalnya kasus yang terjadi di Padang Sidempon ini terkait dengan kasus PT Wonorejo Perdana. Jadi kasus PT Wonorejo Perdana ini di mana salah satu pemegang saham terbesar dari PT Wonorejo Perdana ini ya almarhum Jubah Nasution, itu kalau misalnya kita lihat di dalam gugatan misalnya yang dilakukan oleh ahli waris kepada PT Wonorejo Utama, disebutkan bahwa almarhum ayah penggugat di sini selaku pemegang saham terbesar itu kan meninggal misalnya pada tanggal 9 Mei 95. Dia meninggal tahun 95. Dia pemegang saham terbesar. Kemudian pada 1 Juni 95 ya ada terjadi perubahan akta yang dibuat oleh oknum notaris ya dengan mengeluarkan tentang pernyataan keputusan rapat menunjuk ada sosok lain yang menggantikan almarhum yang meninggal, yang wafat tadi, yang Jubah Nasution tadi itu ya, digantikan oleh ada yang bernama dengan Kamaluddin Nasution sebagai direktur utama, menggantikan pemilik saham yang wafat, yang dalam hal ini adalah almarhum Jubah Nasution. Itu yang pertama kita lihat. Kemudian pada tanggal 25 Oktobernya 5.800 lembar saham kepemilikan almarhum tadi Jubah Nasution selaku direktur utama ya dalam PT Wonorejo tadi itu beralih sedemikian rupa ya dibuat oleh misalnya kalau kita lihat dalam gugatan ini itu dibuat oleh seorang notaris yang nanti nampak di dalam gugatan itu bernama ya juga turut terserta sebagai tergugat, notaris Teddy Anwar namanya kan begitu. Itu terjadi perubahan 5.800 lembar saham milik almarhum itu beralih ke pemilik saham yang lain, dalam hal ini Raden Dr. Suwito yang pada 2.500 tahun kalau nggak salah saya juga sudah wafat. Kan di sini kan terlihat keanehan bahwa telah terjadi misalnya saya lihat perampokan di sini di mana almarhum itu kan wafat artinya tahun 1995. Padahal kita tahu sebenarnya almarhum ini juga mempunyai ahli waris. Ada 2 ahli waris almarhum pada waktu itu. Memang pada saat beliau meninggal, 2 ahli waris ini yang sekarang misalnya kita lihat di kasus PT Wonorejo ini sebagai penggugat itu masih kecil. Jadi kalau kita misalnya ketika almarhum meninggal tahun 95, almarhum penggugat ini, anak almarhum ini ada 2 orang itu masih kecil-kecil, sekitar 7 tahun, saat yang paling besar 7 tahun. Yang satu lagi sekitar 6 tahun atau 5 tahun. Namun kalau misalnya kita berangkat dari sudut pandang aspek hukum ya tentang pengalihan hak ahli waris tadi kan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan telah jelas menyebutkan misalnya kita lihat di dalam pasal 833 itu menyebutkan di situ bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang dan semua piutang yang meninggal. Artinya dalam hal ini dalam kasus PT Wonorejo ini kan almarhum telah meninggal dunia pada 95. Memang anaknya masih kecil tapi karena terjadi
sudah terjadi misalnya meninggal dunia pemilik saham ini, kan secara hukum tadi kan diatur di pasal 833, artinya apa? Beralih kepemilikan saham itu kepada ahli waris. Walaupun misalnya ahli waris itu masih kecil, itu kan nanti ada ketentuan hukum lagi, siapa misalnya yang mewakili, yang menjadi wali dari anak-anak anak dari almarhum yang masih kecil. Jadi di sini dalam kasus yang saya sampaikan ini, saya terlihat kita misalnya di dalam kasus PT Nurudin ini sesuatu yang sangat melawan hukum. Tapi kalau bahasa saya ini sampai dengan perampokan. Artinya apa? Kita kan misalnya bisa kalau berangkat dari undang-undang perusahaan terbatas, artinya kan perusahaan terbatas itu kan juga memiliki anggaran dasar. Jadi sebelum para pemegang saham ini mensepakati untuk mendirikan sebuah perusahaan terbatas, mereka kan pasti bertujuan untuk bagaimana ke depan supaya perusahaan terbatas ini dapat misalnya menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama, di mana misalnya kalau terjadi hal-hal yang misalnya meninggal salah satu ahli waris, para pemegang saham ini kan harus menerima kesepakatan bersama. Dalam hal misalnya salah satu pemegang saham meninggal dunia, tentu kan ahli waris ini kan masuk secara hukum, dan itu kan walaupun misalnya tapi tidak mungkin tidak disebut dalam anggaran dasar perusahaan, dalam anggaran dasar perusahaan, karena setiap perusahaan kan tahu bahwa setiap perusahaan itu kan mempunyai tujuan, baik itu tujuan jangka waktu misal ditentukan ataupun misalnya jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi tidak ada masalah, karena di Indonesia kan PT itu memang seperti itu, ada yang ditentukan waktunya dan ada yang tidak ditentukan. Namun demikian, tentu saja di dalam anggaran dasar itu kan diatur sedemikian rupa, misalnya dalam hal terjadi misalnya ahli waris meninggal, pemegang saham meninggal, wafat, itu kan pasti ada diatur bagaimana misalnya mekanisme yang dilanjutkan oleh nanti direksi untuk mengangkat kalau seandainya pemegang saham itu wafat. Artinya ini menjadi tugas RUPS dan komisaris untuk menunjuk siapa yang misalnya diangkat menggantikan pemegang saham ini, yang pemegang saham yang meninggal ini menjadi pemegang saham pengganti. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam perkara yang sedang berjalan saat ini ya, tentang kasus adanya gugatan ahli waris yang bernama Rahmat Shah dan Muhammad Rifai yang menggugat PT Wonorejo Perdana ini, memang saya lihat dalam gugatan ini pengalihan hak saham meninggalnya pemegang saham PT Wonorejo dalam hal ini Juman Nasution kepada yang namanya Kamaluddin Nasution itu memang cacat hukum. Kenapa? Kamaluddin Nasution itu bukanlah merupakan ahli waris dari pemegang saham yang meninggal, dalam hal ini Juman Nasution yang memegang saham terbesar. Artinya apa? Jubah Nasution juga memiliki dua orang anak yang seharusnya menjadi ahli waris, walaupun masih kecil-kecil, tentu dapat diwakilkan oleh walinya sebagai pemegang saham dalam perusahaan itu. Jadi saya lihat dalam kasus PT Wonorejo ini memang terjadi perampokan. Jadi ini biasalah kalau misalnya kita lihat di perusahaan-perusahaan itu banyak kadang-kadang terjadi perampokan seperti itu, bermain dia di dalam kepemilikan saham. Ini semua bisa terjadi kan karena adanya oknum-oknum yang bermain yang mendesain sedemikian rupa bagaimana misalnya peralihan dari saham itu terjadi. Kalau misalnya kita melihat ya secara hukum, bagaimana sebenarnya hukum mengatur tentang pengalihan saham? Ya, pengalihan saham itu kan bisa kita lihat ada sebenarnya secara sederhana tiga aspek, baik itu misalnya pengalihan secara jual beli, baik itu pengambil alihan ataupun secara warisan. Ya, jadi setiap pengalihan hak yang terjadi misalnya dengan jual beli, pengambilan alihan atau warisan itu kan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Artinya dalam hal ini misalnya pengalihan saham yang terjadi PT Wonorejo yang terjadi karena warisan itu kan harus ada persetujuan dari ahli waris yang dahulu atau misalnya yang menjadi wali dari ahli waris. Itu yang pertama. Jadi sebagai penutup apa yang saya sampaikan ini ya, tentang terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap
kasus-kasus mafia tanah ini, supaya misalnya tidak lagi terjadi ke depan yang dapat misalnya membuat carut marut penegakan hukum, ada setidaknya 2 solusi yang saya tawarkan bagaimana upaya kita, artinya tidak serta-merta ini kita beratkan kepada pemerintah atau penegak hukum saja, tapi ini memberantas mafia tanah ini adalah merupakan tugas kita bersama. Jadi solusi yang saya tawarkan pertama ya adalah yang pertama itu memang harus sanksi yang tegas, memberikan sanksi yang tegas. Jadi terhadap aparatur atau birokrat-birokrat yang bermain dalam upaya-upaya untuk melakukan misalnya memanipulasi tanah-tanah tertentu atau yang kita sebut dengan mafia tanah, apabila memang terjadi atau terbukti ya secara hukum, ini harus ditindak dengan tegas agar memberikan efek jera dan memberikan pelajaran kepada birokrat-birokrat atau aparat-aparatur penegak hukum yang lain untuk tidak bermain lagi di kasus-kasus tentang di masalah-masalah pertanahan ini. Kemudian juga yang terakhir adalah pemerintah dalam hal ini misalnya Menteri Agraria, dia harus membuat sedemikian rupa mendesain bagaimana supaya tanah-tanah yang dibuat pendaftaran resmi tanah secara online. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau membuat mendaftarkan tanah-tanah tertentu ya, karena sudah dibuat misalnya secara online, ketika misalnya dimasukkan tanah tersebut ternyata misalnya tanah pertama sudah ada memang terdaftar di secara online di portal agraria. Jadi orang tidak lagi seenaknya misalnya merekayasa surat-surat demikian dari misalnya surat pengantar, surat keterangan lurah sampai nanti macam lah ya yang sengaja dipersiapkan untuk merekayasa satu tanah tertentu agar menjadi misalnya kepemilikan yang mafia-mafia ini. Jadi dengan misalnya memberikan tindakan sanksi hukum yang tegas kepada mafia tanah, kemudian melakukan pendaftaran tanah secara online, secara terorganisir dan rapi, nanti itu menjadi pekerjaan dari pemerintah melalui Kementerian Agraria agar dibuat sedemikian rupa supaya nanti tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam kepemilikan tanah. Saya pikir untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan dalam acara diskusi kita yang singkat ini. Untuk sementara saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya kembalikan.